Cek, cek, cek sound. Teman-teman, suara saya sudah terdengar? Did you see? Halo, Fitri, Mariani, Mita, Novita yang sudah hadir. Suara saya sudah terdengar? Oh iya, 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 iya. Oh iya, iya, begitu. Oke, siap. Oke, suara saya sudah terdengar, teman-teman? Iya, Sudah. Pak, kedengeran. Oke, sudah. Slide-nya? Lagi Slide-nya baru sudah gambar tahu. itu dong ya? Baru Iya, Pak, gambar baru itu Latansanya. Ya memang itu gambarnya. Iya, Pak, udah kelihatan. Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, biar aja saya apresiasi sama yang sudah hadir. Kasihan kuotanya, jadi pas jam 1 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumat ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sudah makan siang? Belum. Ih, kok sama? Belum juga sama saya. Habis Jumatan langsung buka laptop. Baik, teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita masuk di pertemuan yang sudah keempat ya. Empat artinya tinggal 3 pertemuan lagi, teman-teman sudah siap-siap untuk UTS. Cepat sekali ya. 3 pertemuan lagi, siap-siap untuk UTS. Nah, di pertemuan keempat ini sesuai dengan silabus ya. Sesuai dengan silabus kita akan bahas tentang bisnis model kanvas tahap pertama. Ya, artinya sesuai dengan silabus kita akan sudah mulai mengerucut praktek membuat proposal bisnis. Sekali lagi ya, praktek membuat proposal bisnis. Kok proposal? Ya, yang kita lakukan dalam sebuah proses bisnis beda dengan KKU teman-teman ya. Kalau KKU teman-teman langsung angkat belanja, langsung angkat penggorengan, langsung buka tabung gas, terus masak, terus dijual. Ya nggak gitu ya. Jadi bisnis itu dimulai dari perencanaan bisnis yang matang dulu, itu proposal. Ya. Kenapa butuh proposal? Karena bisnis itu tidak harus dijalankan oleh teman-teman semua. Jadi ada yang namanya, saya tulis di sini ya sebagai prakata ya. Saya tulis dalam bisnis itu ada yang namanya BOTL, botol. Nah, apa itu botol? Bisnisnya optimis, optimis, ya, optimis, tolnya tenaga orang lain. Nah, ini yang smart. Nah, bisnisnya ide Anda, tapi yang ngerjain adalah orang lain. Makanya butuh yang namanya proposal. Jadi bisnis itu nggak selalu teman-teman yang ngejalanin kayak pertemuan kemarin siapa Johnny the Kwetiaumain. Dia yang masak, dia yang belanja. Jadi bisnis itu ada yang namanya botol. Apa botol singkatannya? Teknovita. Botol. Botol yang tadi, Pak. Ya, apa singkatannya? Bisnis, optimis, tenaga orang lain. Iya, jadi bukan tenaga kita, idenya ide kita. Ya. Tapi yang kerjain orang lain itu baru smart. Ada juga, kenapa kita harus buat proposal? Karena bisnis itu juga boleh yang pakai namanya bodol, BODOL. Nah, apalagi bodol itu? Bodol itu singkatan dari bisnis, tetap harus optimis, karena harus optimis menjalani bisnis ya. Terus dolnya apa? Pakai duit orang lain. Nah, ini yang smart. Jadi modalnya nggak harus duit sendiri, Teh Nita, Teh Nur, kita, Kang siapa nih yang sudah hadir, Kang Ahmad Sofyan, Kang Bayati. Jadi bisnis itu nggak melulu pakai duit kita sendiri, tapi juga boleh pakai duit orang lain. Nah, supaya orang lain bisa ikut bantu kita, tenaga tadi, supaya orang lain bisa ikutan berinvestasi, berarti mereka harus lihat apanya? Lihat proposalnya, lihat rencana bisnisnya. Jadi itu kenapa kita itu yang namanya rencana bisnis ya.
Oke ya, itu sebagai prakata dulu ya, prakata supaya kenapa sih harus bikin proposal, kenapa sih harus bikin rencana bisnis? Karena kita ingin ngejalanin bisnisnya nggak dengan tangan kita sendiri, nggak dengan duit kita sendiri, pakai tenaga orang lain dan pakai duit orang lain. Ya. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide lagi teman-teman. Saya hapus dulu. Sudah nih yang datangnya belakangan pasti nggak tahu tuh singkatan botol sama bodol. Udah dikasih bonus tuh. Yang datang duluan udah tahu tuh botol apa, bodol apa. Nanti kalau UTS muncul jangan kasih tahu ya. Yang belum datang jangan dikasih tahu, jangan kasih bocor. Salah sendiri kenapa daftarnya atau masuk kelasnya terlambat ya. Ini kan masuk kelas ya. Buka pintu kelas, masuk pintu kelas jam 1 kelas. Nah, sekarang kita lihat ke slide lagi. Nah, teman-teman kita coba review dulu yuk, review materi pertemuan ketiga supaya nempel terus di kepala ya. Karena kemarin di materi pertemuan ketiga kan teman-teman cepet banget dengerin si Johnny Quid Newman ngasih materi bla 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 sampai kita nggak ada proses yang namanya tanggung jawab. Nah, kita bahas dua pokok bahasan inti di pertemuan ketiga yaitu 4 tangga menuju entrepreneur sejati. Nah, ya kalau teman-teman perhatikan kemarin itu banyak terjebak ada di mana teman-teman? Banyak pengusaha di Indonesia termasuk UKM itu terjebaknya di mana? Di Di tangga bisnis yang mana? Di mana? Teh Mariani? manajemen. Business Business manager. Iya. Kenapa mereka terjebaknya di business manager? Karena rata-rata UKM, termasuk teman-teman yang KKU, ada inside the business. Inside itu ada di dalam bisnis. Jadi kalau yang namanya pengusaha yang beneran itu tidak boleh ada di dalam bisnis. Dia harusnya outside the business. Jadi ngeliatin aja bisnisnya. Nge-manage, owner itu melihat. Ya. Jadi bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Nggak kayak Tenovita, bisnis jalan, Tenovitanya tetap di situ. Itu namanya bukan bisnismen. Ya. Itu namanya pedagang, nungguin aja lapaknya ditungguin. Kalau lapaknya tutup berarti nggak dapat duit. Itu namanya bisnis operator, bisnis manager. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih jadi entrepreneur itu levelnya tinggi banget sih? Itu tangga pertama, tangga kedua, terus ada tangga kecil lagi, 3 tangga lagi kecil, bisnis operator, manager, owner, baru entrepreneur. Kenapa nggak langsung aja jadi bos? Jawabannya sederhana, teman-teman. Teh Mariani misalkan, Teh Mariani ngelamar kerja. Udah pernah ngelamar kerja belum Teh Mariani? Atau udah kerja? Enggak, Pak, di pondok. Oh, di pondok, di pondok. Apa selamanya akan di pondok? Kan nanti akan keluar dari pondok, akan mandiri kan? Iya, Betul? Pak. Iya, akan Betul. mandiri. Mandiri itu bisa mandiri bersama ikut dengan suami, keluarga, atau bisa mengabdikan diri ke pondok, atau bisa buat pondok sendiri kan gitu ya, Teh Mariani. Jangan Iya, amin Pak. punya pondok sendiri. Nah, pertanyaan sederhana nih. Teh Mariani atau Akang yang lainnya ketika ngelamar kerja, ada nggak begitu masuk kerja langsung jadi bos, langsung jadi direktur? Enggak, Pak. ada, Pak. Nggak ada. Begitu Anda ngelamar kerja, pasti tahapan pertama biasanya magang dulu. Kamu magang dulu di sini deh. Magang berapa lama? Magang misalkan 6 bulan. Habis magang, magangnya dilihat bagus, baru naik lagi tahap berikutnya. Yaitu tahap apa? Karyawan kontrak. Ya, PKWT, pekerja paruh waktu. Kontrak berapa lama dulu? Habis karyawan kontrak, baru naik lagi, jadi supervisor. Begitu juga dengan yang namanya entrepreneur. Jadi ketika teman-teman jadi pengusaha, nggak ujuk-ujuk langsung jadi bos. Step by step. Oke. Nah, gambar ini boleh dibantu ya. Gambar ini ada employee, ada self employee sama dengan diagramnya siapa teman-teman semua? Yuk, sama dengan diagramnya Robert T. Kiyosaki yang disebut diagram apa? Yuk. Siapa yang bisa jawab bantu? Flow kuadran, Pak. Yes, siapa tuh tadi namanya? Saya belum lihat. Siapa tadi? Apa, Pak? Cash flow kuadran. Oh ya, Teh Hafifah. Oke, saya catat namanya. Yang ikutan responsif saya tambahin nilai ya. Hafifah ya? Iya, Pak. Hafifah. Karena dunia digital ini kalau Anda nggak proaktif ya, saya susah ngasih nilai. Nah, cash flow kuadran. Jadi
tangga menuju entrepreneur ini hampir sama sebetulnya dengan yang direncanakan atau yang diteorikan oleh Robert T. Kiyosaki, yaitu dalam bentuk cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant dibagi dua tuh teman-teman ya. Ada kuadran sebelah kiri, ada kuadran sebelah kanan. Oke, saya mau tanya sama Siti Hafsah. Siti Hafsah 1 kali. Kita review dulu nih ya. Siti Hafsah 2 kali. Iya, Pak. Oke, Siti Hafsah. Dengar kan tadi ya cash flow quadrant ya Siti Hafsah ya. Iya, Pak. Ya, cash flow quadrant bagian sebelah kiri itu apa aja? Teh Hafsah. Eh, Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ada 2. Dia apa? Kan ada 4. Kan cash flow quadrant ada 4 tuh kotaknya. 2 di kiri, kuadran kiri, dan 2 di kanan yang disebut kuadran kanan. Yang di kuadran, aduh berisik banget. Yang di kuadran kiri itu apa aja Teh? big owner, Pak. Apa? Yang big owner. Salah tuh. Yang sebelah kiri Teh. Yang sebelah kiri. Siapa yang bisa bantu? Yang sebelah kiri itu kuadran sisi E sama sisi S, Pak. Ya, terima kasih Teh Mariani. Ya, sebelah kiri. Nanti di ujian tuh saya bocorin ya, ada satu soal di ujian yang namanya cash flow quadrant. Nanti ujian itu akan saya bagi dua, MTM yang ganjil sama MTM yang genap. Nah, nggak tahu nih cash flow quadrant kiri atau kanan. Jadi yang sebelah kiri itu menggambarkan kuadran kiri. Kuadran kiri itu adalah orang yang masih mengorbankan waktunya untuk mencari uang. Kiri ya. Ada yang namanya employee. Employee itu berarti orang yang mengorbankan waktunya untuk kesuksesan orang lain. Ya, jadi orang yang mengorbankan waktunya dikorbankan untuk yang sukses orang lain. Jadi dapat duit dari waktunya dia bekerja sama orang lain. Kalau self employee, jadi setelah teman-teman bekerja, ya seperti Johnny Quaid yang mengatakan setelah bekerja, is okay. Jangan lama bekerjanya, cukup paling lama 5 tahun harus sudah mulai mandiri. Naikkan levelnya jadi self employee. Self employee berarti mengkaryakan diri sendiri, itu kuadran kiri. Kuadran kanan Teh Fitri Wulandari. Kalau kuadran kanan apa? Teh Fitri. Owner sama investor, Pak. Oke, owner sama investor. Owner dulu apa investor dulu, Teh Fitri? Owner dulu baru investor. Oke, terima kasih Teh. Jadi kalau di kuadran kiri orang yang bekerja untuk uang, kalau yang di sebelah kanan, business owner sama investor adalah uang yang bekerja untuk orangnya. Nah, kan lebih enak tuh. Jadi Anda nggak kerja, uangnya datang sendiri dengan cara menjadi apa? Jadi business owner dan investor. Oke, ini materi kemarin ya. Nah, materi ini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut. Ada ya, jadi jelas ya. Jadi ketika nanti Anda teman-teman nanti bekerja atau jadi pengusaha, jangan terjebak di business manager. Harus segera keluar dari sistem, ya jangan ada di dalam sistem supaya autopilot. Gimana caranya menjadi business owner? Caranya adalah di slide berikutnya, yaitu dengan cara pakai 4 kaki meja. Ingat ya. Oke, 4 kaki meja. Saya mau minta Teh Esta Amalia. Teh Esta, 4 kaki meja apa aja Teh? Apa, Pak? 4 kaki meja untuk membangun sistem bisnis autopilot. 4 kaki meja. Itu ada di slide, ada di gambar. Ya. 1. Yang pertama yang mana? Yang pertama itu marketing strategi. Oke, yang kedua? Yang kedua itu operation. Salah. Yo, Kedua lihat itu, video yang kemarin. Yang kedua apa? oh ini Pak. Yang pertama itu marketing strategi, yang kedua strategi, Betul. Yang ketiga? operation, yang keempat itu finansi. Oke, terima kasih Teh Esta Amalia. Oke, nah teman-teman semua,
ketika nanti teman-teman membangun sebuah bisnis, ya, KKU-nya sudah berjalan nih KKU-nya. Mau dilanjutin atau enggak? Harusnya dilanjutin ya. Nah, ketika teman-teman membangun sebuah sistem bisnis autopilot, sekarang saya mau tanya dulu, sudah dapat mata kuliah SIM belum? Belum, Pak. Ih, semester 7 atau udah tuh. SIM ada di semester 6. Apa SIM? Masa belum sih? Siapa nih yang mau jawab? Sudah singkatan SIM apa? SIM. Sistem Informasi Manajemen, Pak. Iya, pinter. Udah dapat mata kuliahnya? Udah, Pak. Udah, Sistem Informasi Manajemen. Sekarang saya tanya sama Kang Iham. Kang Iham. Ridwan. Ya, Pak. Oke. Udah dapat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Kang ya? Udah, Pak. Udah. Nah, sekarang aku mau tanya, sistem informasi manajemen berarti ada kata sistem, ada kata informasi, ada kata manajemen. Sekarang sistem itu apa teh? Kang. Sistem. Di slide ini kan tulisan sistem. Sistem adalah Bisnis. Aku bisnis. Sistem. Sistem adalah Informasi bukan, Pak? sistem atau informasi beda. Halo, itu baru semester kemarin, teman-teman. Aduh, lupa lah. Nah, oke. Siapa yang bisa bantu Adiska? Sistem adalah Adiska. Sistem adalah Iya, Pak. ya, sistem apa? Nih, sistem nih. Sistem adalah Bisnis. kok bisnis sih? Suatu. Teman-teman, kan teman-teman pernah dapat mata kuliah SIM ya. Ini saya Nggak review tahu. lagi nih. Karena saya ngajar kelas 6B ya. Mata kuliah yang singkatannya adalah sistem apalagi sistem informasi Manajemen. sistem informasi manajemen. Nah, sekarang saya tanya teh, sistem itu apa? Sistem adalah ini ilmu dasar loh. Nanti teman-teman wisuda skripsi pasti ditanya, sistem adalah begitu nanti skripsi, kan skripsi itu teman-teman pasti ada kata-kata sistem. Begitu ditanya sama penguji nih waktu sidang, coba definisi sistem apa? Begitu definisi sistem nggak bisa, langsung teman-teman nggak bisa sidang. Udah keluar aja deh. Karena setiap skripsi pasti depannya ada kata-kata sistem. Sistem adalah, ayo saya kasih bonus nih. Saya kasih bonus coklat yang bisa jawab. Sistem adalah apa ya? Apa Kayak ya? komponen, Pak. Kayak komponen Atau elemen, Pak. Terus? suatu komponen elemen Yang menghubungkan informasi, Pak. Komponen atau Salah. elemen yang Iya, menghubungkan betul. informasi. Salah. Kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oh iya Pak, iya sekarang aja baru teriak iya. Nah, kenapa disebut kumpulan elemen-elemen? Karena di dalam organisasi nggak mungkin direkturnya bekerja sendiri, nggak mungkin anak buahnya bekerja sendiri, nggak mungkin satpamnya bekerja sendiri. Jadi kumpulan elemen-elemen, berarti elemennya lebih dari satu. Tengok lagi mata kuliah sistem, elemennya apa aja, saya nggak usah bahas ya, elemennya ada 8. Nanti Anda buka sendiri ya. Ada input, ada output, ya, ada proses, ada environment, ada boundary, baca lagi ya, yang saling berinteraksi. Kenapa harus saling berinteraksi? Berinteraksi itu artinya saling bekerja sama. Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Nah, itu ya. Nah, balik lagi ke materi ini. Kenapa disebut membangun sistem? Kenapa? Karena yang namanya pengusaha itu nanti Anda nggak bisa sendirian. Tenovita nggak bisa jadi super girl.
terus Akang Asep Saupulo nggak bisa jadi Superman, jadi pinter sendiri nggak bisa. Harus punya super tim. Nah, timnya ada berapa? Minimal ada 4. Ya, ada 4. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah lead creation. Sekarang saya tanya sama Sinta Ayu. Sinta. Sinta Ayu. Iya, Pak. Oke, lead creation apa, Teh? Lead creation ini apa? Tugasnya apa? Lead creation. Ini materi kemarin dan kuisnya kemarin sudah pada jawab pinter-pinter semua. Lead creation apa? Dibuka mic-nya. Belum dibuka, masih mute, Teh Sinta. Pak, jadi marketing strategi itu cara kita buat mempromosikan apa yang kita jual. Yes, betul, Teh Sinta. Jadi, Anda harus punya satu orang, satu tim yang tugasnya ya bagaimana mempromosikan bisnis Anda supaya orang berbondong-bondong datang. Ya, itu namanya marketing strategi. Nanti kita bahas di pertemuan ke-6. Strategi marketing yang paling jitu gimana ya. Nah, lead creation ini namanya marketing strategi. Gimana caranya? Marketing strategi ada, saya bahas sedikit ya. Marketing strategi ada yang namanya BTL, teman-teman. Yang pertama, marketing strategi ada yang namanya BTL. Apa itu BTL? BTL, Pak. BTL itu Banten tembak langsung, bukan. Batak tembak langsung, bukan. Namanya below the line. Below the line. Mana tulisannya? Below the line. Nah, ya. The line. Maksudnya apa? Below the line adalah ya promosi ya atau marketing yang ada di bawah garis langit. Di bawah garis. Contohnya apa? Contohnya buat bagi-bagi brosur. Nah, jadi tentang cara brosur, spanduk, event ini namanya BTL. Kan teman-teman suka lihat tuh ya, banyak sales-sales yang bagi-bagi brosur, bikin event di mall-mall, itu namanya below the line. Nah, yang kedua ada yang namanya ATL. ATL singkatan dari above the line. Ini artinya marketing langit. Above itu artinya di atas. Nah, caranya pakai apa? Pakai media cetak, media elektronik. Apalagi? Pakai lagi yang namanya web, media sosial, website. Oke, medsos. Medsos. Di sini kok nggak muncul ya. Medsos. Juga website. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Yang dimaksud dengan lead creation. Orang yang tugasnya ya, mempromosikan toko Anda, barang Anda supaya orang-orang berbondong-bondong datang ke toko Anda atau beli produk Anda. Itu yang namanya lead creation. Marketing strategi. Ada 2 ya, tapi detailnya nanti kita bahas ya. Nah, khusus di materi strategi marketing ya. Kalau udah belajar strategi marketing asik gitu. Jadi ada below the line, bagi-bagi brosur, pasang spanduk, buat event, apalagi misalkan pakai baliho, nah silakan. Kalau ATL above the line, marketing langit, pakai media cetak, media elektronik, radio, TV, plus website. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada saya tanya nih, kalau begitu kalau TV, radio itu ATL atau BTL? Kita iklan di TV, di radio, ATL atau BTL? ATL, Pak. Pak. Yes, pinter semua. Udah belajar pemasaran kan, strategi pemasaran? Udah, Pak. Udah lah, udah pada pinter lah. Cakep ya. Nanti saya Lupa lagi. lupa lagi atuh, jangan sampai ilmunya dilupain. Belum lulus udah lupa, gimana nanti teman-teman udah lulus begitu bekerja nanti ditanya sama pimpinan perusahaan, repot. Oke, habis lead ya, habis yang pertama ya yang namanya lead creation, yang kedua adalah media yang kedua namanya
Lead conversion. Sekarang saya tanya sama yang belum saya panggil siapa? Danisa. Danisa Teh, Danisa. Oke, kalau lead conversion apa Teh Danisa? Strategi bagaimana mengkonversi calon customer menjadi customer, Pak. Menjadi customer. Cara gampangnya gini ya. Oke, makasih Teh ya. Gampangnya gini, lead conversion adalah bagaimana orang yang sudah tertarik jadi beli gitu. Ya. Kan kalau orang marketing beda ya. Jadi kalau marketing itu merencanakan promosi. Kalau lead conversion itu sales. Bahasanya sales apa? Sales kalau diterjemahin bahasa Indonesianya apa teman-teman? Menjual. Jadi gimana strateginya barang itu terjual. Nah, jadi beda. Oh Pak, beda ya orang marketing sama orang sales beda. Jadi kalau teman-teman bekerja, lowongannya marketing sama lowongan sales beda. Kalau lowongannya marketing, marketing itu adalah orang-orang kreatif yang menciptakan ide-ide promosi. Kalau lowongannya adalah sales, nah sales itu kayak SPG, Sales Promotion Girl, SPB, Sales Promotion Boy, itu tugasnya jualan, promosi, pakai target kalau sales. Jadi kalau nanti ada pekerjaan lowongan, saya paling senang kalau lowongan pekerjaan adalah marketing. Karena orang-orang marketing itu orang-orang yang kreatifnya luar biasa. Paham ya di sini ya, marketing sama sales beda ya. Marketing sama sales beda. Jangan alergi dengan marketing. Marketing itu dahsyat. Oke, setelah kaki meja yang kedua, kaki meja yang ketiga adalah operation. Jadi operation itu saya jelaskan sedikit ya. Operation itu adalah SOP, ya, standar operasional prosedur. Jadi teman-teman harus punya tim yang ngurusin tentang SOP-nya. Jadi kalau orang belanja caranya bagaimana, kalau orang komplain caranya bagaimana, ya. Kalau stoknya habis bagaimana, belanja bagaimana, terus kalau beli ke supplier bagaimana, kalau ngirim barang ke customer bagaimana, itu namanya operation. Ya, jadi satu tim yang ngurusin marketing, satu tim yang ngurusin jualan, satu tim lagi yang mengurusi buat SOP. Apa SOP? Ella. Gimana tadi Ella? SOP apa? Ada bisa bantu? SOP apa? SOP. Standar operasional prosedur, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, ini keren banget ya. Standar operasional prosedur. Itu tugasnya siapa? Tugasnya kaki meja yang ketiga. Nah, setelah itu, tim yang keempat adalah tim yang ngurusin finance. Nah, ini biasanya anak-anak ekonomi sama anak-anak akuntansi nih. Yang ngurusin tentang keuangan, akuntansi, shareholder fulfillment, bagaimana melihat proses HPP, penentuan harga produknya, belanjanya cukup stabil atau enggak ya. Benefitnya, profitnya bagus atau enggak, presentasinya. Jangan profitnya kayaknya gitu kayak kemarinnya, jadi harus ada nilai-nilai. Oke, itu ya 4. Nah, 4-nya itu harus bersatu dalam satu meja. Namanya meja atas tim creation, tim conversion, sama tim fulfillment. Nah, ini tim. Nah, sementara teman-teman sebagai bos, nih Teh Novita, Teh Ella, akang-akang yang lain, siapa aja yang ada di sini, Akang Dimas, Akang Bayaki, itu adalah bosnya. Nah, kalau timnya sudah bekerja, bosnya butuh apa? Butuh business foundation. Jadi sebagai pemilik bisnis, teman-teman harus punya yang namanya your belief. Your belief artinya apa, teman-teman? Apa artinya? Keyakinan. Jadi bosnya harus benar-benar yakin. Kalau bosnya nggak yakin, anak buahnya yang 4 tim tadi nggak bisa jalan. Aduh, bos gue aja ragu-ragu, gimana gua? Nah, ini your belief. Nah, jadi owner, pemilik bisnis harus yakin dengan organisasinya. Terus pemilik bisnis satu apa? Harus your time, spending your time ya. Sisihkan waktu untuk ngurusin ini di awal. Nggak boleh dilepas. Oke ya, ini materi yang kemarin ya. Cukup panjang lebar saya ngulang ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini kita akan masuk cingong. Nah, bisnis model kanvas. Nah, bisnis plan, merencanakan bisnis.
Oke, teman-teman semua, ini kelompok 7, kelas 7 berapa? 7C ya. 7A. Oke, ini 7C. Oke, cek ulang ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ya. Sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan bisnis. Jadi Anda akan membuat proposal bisnisnya sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi fokus pada kelompoknya masing-masing. Jadi kalau tema Riani sampai dengan Kang Dimas, itu yang warna hijau, berarti siapkan proposal untuk cleaning steam online, jasa aplikasi penjemputan steam motor dan mobil secara online. Kalau Kang Van Kadafi sampai dengan Kang Haitami Ramdan, ini berarti bisnisnya aksesoris, kerajinan tangan, dan yang lain dan lainnya. Ya, ini saya nggak, oh ini ada 2 ya. Saya salah copy ya. Ini 2. Harusnya kelompoknya cuma ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ini 1, 2, 3, 18, 18, 28. Berarti masih ada yang belum store ke saya. Nah, ingat ya. Ini belum masuk, Pak. Oke, nanti saya masukkan ya. Ya, Jadi, Pak, sekelompok sama kelas A itu, Pak, sama Mukmin. ya, baik. Nanti saya masukin di sana ya. Jadi, ini adalah bahan untuk nilai UAS. Sekali lagi diingat ya, mata kuliah kewirausahaan nggak ada UAS-nya, tapi proposal bisnisnya yang nanti dinilai, disidangkan. Oke, kita masuk sekarang. Nah, ini akuntansi ya. Nah, sekarang bagaimana membuat proposal bisnis? Jadi proposal bisnis itu nanti teman-teman sudah mulai siapkan ya. Jadi harus nyicil proposal bisnis, nggak bisa dadakan ya. Jadi nanti setiap pekan teman-teman bisa diskusi mentoring sama saya. Jadi bab 1 misalkan draftnya kirim ke saya. Ayo Likus, ini bab 1 udah betul atau belum, saya koreksi. Jangan langsung 5 bab dikirim. Per bab draftnya dulu. Salah nggak masalah karena kita lagi proses belajar. Nanti saya koreksi, betulin lagi dan seterusnya ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita bahas tentang business plan. Sekarang saya tanya, teman-teman sudah buka proposal panduannya belum? Sudah dibuka belum? Sudah. Berapa halaman? Ada banyak. Berapa teh ya, Pak? Ada banyak. Semua juga bisa anak SD. Ada berapa? Banyak, Pak. 10 Pak Ada kalau nggak salah. 16 halaman. Yes, 16. Jadi, teman-teman nanti untuk UAS yang harus disiapkan, ikutin ini ya. Saya jelaskan sedikit sebelum ke materi. Jadi nanti yang dinilai adalah untuk UAS ada 2, kelengkapan administratif sama kelengkapan teknis. Ya, ini saya recording ya, nanti diulang-ulang. Kelengkapan administratif itu isinya ada 5 bab. Bab 1 sampai bab 5. Ya, kalau kelengkapan teknis berarti teman-teman harus membuat yang namanya, saya lempar ke belakang, yang namanya lampiran. Lampiran itu apa aja? Teman-teman harus buat yang namanya company profile, desain begini. Jadi seperti teman-teman punya perusahaan. Company profile-nya dibuat. Apalagi yang harus dibuat? Katalognya. Sorry, bukan katalog. Nomor 2 adalah company profile ya, company profile. Katalognya. Tidak perlu dicetak teman-teman ya. Namanya e-katalog. Jadi nggak perlu biaya. Anda cuma desain-desain aja, nanti ditaruh di laporannya. Apalagi harus dibuat. Siapkan juga contoh posternya. Jadi saya bikin contoh-contohnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal buat sesuai dengan bisnisnya. Apalagi misalnya contoh brosur. Silakan dibuat contoh brosur. Lalu yang terakhir adalah contoh X bannernya seperti apa. Itu teknisnya. Oke, paham ya? Jadi yang harus itu nanti dinilai. Lalu babnya ada 5 teman-teman. Nah, nanti dilihat nih babnya. Jadi dari mulai ringkasan, terus bab 1 isinya apa? Ada 5 subbab nih teman-teman. Ya, 1 tadi sudah, terus yang berikutnya bab 2 analisis. Analisis itu analisis marketing, customer profiling, dan seterusnya. Nah, jadi ilmu teman-teman ketika kuliah di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 diterapkan di sini. Belajar pemasaran, belajar sistem informasi, belajar apalagi manajemen proyek, pindahin semua ke sini.
Seperti layaknya teman-teman bangun perusahaan. Terus analisa produk jasa, dijelaskan nih produknya apa, jasanya yang dijual tuh apa, dimulai dari awal produksi sampai dengan pasca produksi, ceritain supaya orang lain bisa paham. Terus sumber daya manusianya bagaimana, keuangannya bagaimana, terus rencana pengembangan bisnis seperti apa, jangka pendek, menengah, panjang, dan seterusnya. Oke, terus dia DMC ya, diagram bisnis model kanvas. Bisnis model kanvasnya kayak gimana digambar. Lalu membentuk. Oke, untuk e-book panduan ada pertanyaan teman-teman? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita balik lagi sekarang. Ini saya tutup dulu, stop share. Kita balik lagi sekarang ke slide. Nah, slide-nya. Oke. Jelas ya? Jadi itu tantangan Anda untuk UAS. Dibuatnya dari kapan? Dibuatnya dari sekarang. Caranya gimana? Bimbingan sama saya langsung lewat WA. Jadi Anda kirim tuh, bab 1 dikirim. Nanti habis bab 1 saya coret-coret, saya balikin lagi ke Anda, dibetulin, kirim lagi. Via WA aja. Nah, karena kalau Word kan nggak bisa. Oke, nah sekarang tadi dulu. Proposal business plan, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita masuk ke DMC. Kalau udah pada pusing pada diem ya. Oke, sekarang kita masuk BMC. Nah, BMC itu apa? Lihat ya. BMC itu apa? Bisa tolong bacain Kang Ajat. Hadir, Pak. Oke, Kang Ajat, tolong bacain bisnis model kanvas itu apa sih, Kang? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Oke, terima kasih Kang Ajat. Good. Kang Ajat nggak ngantuk kan? Enggak, Pak. Ya. Walaupun sambil tiduran, itu oke ya. Karena siang-siang gini enakan tidur ya. Oke teman-teman semua, kalau proposal bisnis tadi dalam bentuk tulisan, nah kalau BMC adalah proposal yang nanti teman-teman buatnya dalam bentuk visual. Lagi ya, dalam bentuk visual. Visual itu apa? Visual itu gambar. Ya lagi ya, jadi proposalnya ada 2 ya. Proposal yang dibuat tadi bab 1 sampai bab 5 dalam bentuk tulisan. Nah kalau BMC, proposal atau toolsnya yang dibuat menggunakan gambar. Nah, menggunakan gambar. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, ini gambarnya teman-teman. Nah, bisnis model kanvas ini bukan saja digunakan oleh Anda sebagai yang mau bangun bisnis, tapi ketika nanti teman-teman bekerja, misalkan nih, Teh Adiska, Kang Ahmad, Teh Anissa bekerja di sebuah perusahaan, lalu diminta tolong buatkan proposal bisnis perusahaan. Nah, ini namanya bisnis model kanvas. Jadi harus tahu caranya teman-teman. Ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman semua ya. Di sini ada 9 gambar, 9 kotak. Ya, 9 kotak, perhatikan ya. Nomor 1 dimulai dari yang paling tengah. Cara menjelaskannya hati-hati ya, cara menjelaskannya bukan cuma cara menjelaskan kepada saya nanti pada waktu sidang atau pada waktu skripsi, tapi juga bagaimana nanti Anda menjelaskan BMC ini ketika Anda bekerja di perusahaan. Jangan sampai malu-malu ini anak lulusan STIE. Nathan sama Siro begitu diminta, coba Anda uraikan gambar BMC, lalu Anda salah menjelaskannya. Salah tahapannya, bikin malu ya, anak ekonomi nggak bisa menjelaskan yang namanya bisnis model kanvas di perusahaan tempat Anda kerja. Jadi sekali lagi ya, BMC ini bukan cuma digunakan dalam wirausaha, tapi juga digunakan dalam perusahaan di mana saja. Oke, nah sekarang perhatikan teman-teman. Di sini ada panah yang warna merah.
ada yang panah warna biru, teman-teman. Nah, jadi bisnis model kanvas itu dibagi dua. Sisi kanan yang warna merah, sisi kiri yang warna biru. Yang warna merah ini orientasinya adalah ke eksternal. Kemana, teman-teman? Orientasinya ke Ke eksternal. eksternal. Eksternal, Eksternal Pak. itu berarti apa, Teh Mariani? Eksternal itu berarti Luar, Pak. yes, di luar perusahaan. Jadi nanti Anda menjelaskannya, yang warna merah ini adalah hubungan antara perusahaan Anda dengan luar perusahaan. Nah, dengan luar perusahaan. Nanti detailnya kita bahas. Sementara yang warna biru hubungan perusahaan dengan internal. Sekali lagi yang merah eksternal, yang biru internal. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Caranya bagaimana? Caranya kita mulai dari gambar seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman ya, yang tadinya belum ada nomor, saya tulis nomor. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti teman-teman bekerja di perusahaan, menjelaskan BMC-nya itu sesuai dengan urutan nomor. Jangan ngacak, ntar diketawain sama direktur Anda. Ya, jadi urutannya kalau tadi di sini belum. Jadi jangan dimulai dari key partner terus dari kiri langsung ke kanan atau kayak bahasa Arab dari kanan langsung ke kiri. Itu salah. Ya. Mulainya dari mana? Dari tengah. Nomor 1, ya. Habis nomor 1 di tengah langsung lari ke nomor 2 paling pojok kanan. Paham ya? Jadi cara menjelaskannya itu diatur oleh bisnis model kanvas. Jangan seenak maunya Anda. Jangan bikin malu kampus nanti ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah di tengah. Di tengah itu isinya adalah Anda harus menuliskan yang namanya what do you do. Apa? Bahasa Inggrisnya? Coba bacain spelling what do you do. What do you do? What do you do? Bawahnya namanya apa? Value proposition. Value proposition. Nah, keriting langsung bibirnya nih. Value proposition. Nah, teman-teman maksudnya apa? Di sini ada tulisan start here. Berarti sekali lagi ya, penjelasannya dimulai dari tengah, bukan dari kiri, bukan dari kanan. Hati-hati. Ya. Jadi Anda nanti benar-benar profesional nanti. Ini ke semester 7 ya, semester 7, semester 8 Anda lulus wisuda, terus Anda kerja. Diminta, tolong bikin BMC dan jelaskan. Wah, yolo. Ya. Nah, yang pertama, what do you do? What do you do itu artinya bahasa Indonesia gini. Lu di sini ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Atau Anda jelaskan nilai manfaat bisnis Anda. Tulisannya nilai manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Nah, kalau tadi cucian mobil, manfaatnya apa nih? Gitu. Dituliskan di sini. Lalu tuliskan juga yang kedua. Hal-hal apa yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis orang lain. Oke, itu yang pertama. Paham ya? Jadi yang pertama, sesuai dengan kelompok Anda tuliskan di bagian tengah value proposition. Yaitu what do you do? Anda mau ngerjain apa di sini? Atau manfaat bisnis Anda buat orang lain itu apa? Teorinya Anda lihat ya, teorinya sederhananya value proposition merupakan nilai jual produk Anda, jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Ya, jadi dari nomor tengah ini orang langsung mikir, oh iya ya bisnis ini bagus ya buat saya. Nah gitu. Jadi di sini orang sudah langsung lihat nilai manfaat bisnis Anda buat konsumen. Value proposition ini sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang benar-benar konsumen butuhkan. Dan memastikan bahwa perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahannya konsumen. Kalau masalahnya misalkan rambut gatal, berarti solusinya adalah pakai sampo merek Anda. Misalnya. Nah ini value proposition. Sampo apa coba ya? Ini contohnya. Ya. Nomor 1 ada pertanyaan teman-teman. Value proposition sesuai dengan pertanyaannya sesuai dengan kelompok Anda. Silakan yang mau ditanya. Value proposition.
Lanjut ya, nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Oke, next. Nah, sekali lagi ya, kita mulai dari nomor 1, yaitu Anda menjelaskan tentang ya, nilai bisnis Anda, manfaat bisnis Anda. Oke, nomor 1. Nomor 2, setelah konsumen sudah tahu, ya, investor sudah tahu, pemilik bisnis sudah tahu manfaat dari bisnis Anda, langkah kedua adalah Anda lompat ke nomor 2. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 adalah who do you help? Coba di spelling apa bahasa Inggrisnya? Who do you help? Who do you Artinya apa? Artinya apa teman-teman? Who do you help? Siapa yang membantu, bukan Pak? Siapa yang kamu tolong? Iya, Pak. Jadi bisnis itu kan ya, intinya adalah menolong konsumen, menolong orang lain menyelesaikan masalah. Jadi kalau Anda punya bisnis tidak menyelesaikan masalah, itu berarti bukan bisnis. Nah, di bisnis Anda yang tadi dijelasin nomor 1, manfaat buat konsumen apa? Berarti Anda tuliskan di sini, who do you help? Atau kalau bahasa marketingnya, customer segmentnya siapa? Pelanggan utama Anda siapa? Dari sini paham ya? Jadi Anda menjelaskan siapa yang Anda sasar, siapa yang Anda target, siapa yang Anda tolong dalam bisnis yang sedang Anda bangun. Nah, teorinya di sini, value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Value proposition tadi apa? Menilai manfaat dari bisnis saling berkaitan dengan target konsumen. Target konsumen menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan gender, jenis kelamin, berdasarkan hobi maupun tingkat konsumerisme. Nah, customer segment. Sampai di sini paham? Nah, nomor 2. Iya, Pak. Oke, coba saya tes. Kalau paham, kita balik lagi slide-nya. Nomor 1 tadi apa? Yo. Ngomongnya jangan sambil monyong-monyong gitu bibirnya. What do you do? What do you do? Oke, what do you do? Bibirnya sambil maju-maju ya. What do you do? Value proposition. Terus yang nomor 2 apa tadi? What do you help? Who do you help? Siapa yang kamu tolong? Oke. Setelah nomor 2, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 adalah how do you interact? How do you interact artinya bagaimana Anda berinteraksi dengan konsumen. Gimana caranya lu ketemu sama konsumen? Tulis di sini. Atau customer relationship. Kan jadi yang namanya BMC itu begitu lihat ini orang udah tahu, oh bisnis ini manfaatnya ini, konsumennya ini, terus cara berhubungan dengan konsumennya seperti ini. How do you interact? Bagaimana Anda ya mendekati konsumen, berhubungan dengan konsumen. Kalau tadi targetnya, sekarang bagaimana caranya berelasi. Ini teorinya. Jadi ketika kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen, selanjutnya adalah Anda melakukan yang namanya PDKT. Ada yang tahu PDKT itu apa? Pendekatan. Yes, betul, pendekatan. Jadi di sini Anda tuliskan gimana lu pendekatan sama si konsumen. Jadi cara mendekatin konsumen ada banyak. Boleh secara personal, boleh dengan by phone, boleh dengan media sosial. Dituliskan. Ya, jadi ini adalah cara pendekatan Anda. Kalau secara milenial, ada buat konten-konten yang menarik di media sosial supaya orang tertarik dengan bisnis Anda. Nomor 3 ada pertanyaan. Cukup jelas ya, nggak terlalu cepat ya. Oke, yuk kita ulangi lagi ya, supaya Anda nggak salah. Kita mulai dari nomor 1. Ayo, apa nomor 1, anak-anak TK? Ayo anak-anak. You do. Oh, keren. Oh, what do you do? Apa itu what do you do? Kamu mau bikin apa di sini? Manfaat apa? Terus yang kedua apa, teman-teman? Ayo, Who do you help? Who do you help? Artinya apa?
Who do you help? Siapa yang siapa yang kamu bantu? Siapa yang kamu tolong? Nah, yang ketiga apa? How do you interact? How do you interact? Bagaimana kamu melakukan yang namanya pendekatan? Nah, setelah sudah pendekatan sama konsumen, udah tahu nih manfaatnya kayak gini, segmennya si ini, terus pendekatan begini. Yang keempat adalah how do you reach them? How do you reach them juga? Bagaimana Anda menyentuh? Nah, menyentuh sekarang. Menyentuh artinya bagaimana Anda memeluk mereka, ya, mendekat ke mereka. 5 menit Kalau SD. apa tuh? Kalau interact adalah bagaimana Anda secara personal melakukan pendekatan dari jarak jauh. Kalau ini adalah bagaimana Anda langsung ketemu sama mereka. How do you reach them? Kalau di marketing namanya distribution channel. Bagaimana produk Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Itu Anda tuliskan. Mau pakai JNE boleh, mau pakai Tiki boleh misalkan ya. Atau Anda datang sendiri ke cuci mobil, misalnya datang sendiri. Jadi kalau daripada konsumen datang cari cuci mobil, Anda yang datang langsung nyuci mobil di rumahnya konsumen. Reacuh, team. Apa tes Sinta? Elsa. Oke, jadi ini contoh ya, di Rangkas pasti belum ada tuh. Kalau orang cuci mobil harus keluar, nah ini cuci mobil panggilan. How do you reach them? Gimana cucian mobil? Anda datang ke rumah-rumah, ya, nyuci mobil di situ. Kan enak tuh, Anda tinggal bawa mesin steamnya, listriknya listrik dari konsumen. Oh, enak banget tuh. Airnya air dari siapa? Air dari konsumen tuh. Kalau Anda bikin jasa cuci mobil, cuci motor, harus punya tempat, terus harus punya air, harus punya listrik, nah, seterusnya ribet. Nah, ini contoh sedikit. Cucian mobilnya Anda nggak perlu tempat. Anda langsung kayak cowok panggilan, cewek panggilan. Nah, begitu di aplikasi, butuh cuci mobil, Anda langsung datang ke sana bawa alatnya. Wah, langsung dicuci itu di rumah. Kan keren tuh. Banyak orang-orang kaya yang malas cuci mobil. Nah, Anda yang cuci mobilnya. Di mana? Di rumahnya konsumen. Ini contoh. How do you reach them? Teorinya adalah channel. Di bagian customer relationship kita sudah bahas tadi namanya pendekatan PDKT. Nah, dengan konsumen Anda sesuai dengan bahasa dan interest dari mereka. Ini saatnya Anda benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Ya, jadi sekali lagi nomor 4 itu adalah bagaimana Anda betul-betul menemui konsumen, berbicara dengan konsumen. Misalkan contohnya produknya, misalkan siapa nih ya, saya ambil contoh. Tadi Kang Ajat udah ya. Kang Dimas misalkan. Sorry. Kang Dimas, ada Kang Dimas. Misalkan Kang Dimas jualan panci misalkan. Nah, kalau jualan panci, misalkan panci, terus apa namanya, alat-alat masak. Kalau cuma nongkrong di mana, di pasar, nggak ada yang datang. Nah, Kang Dimas punya ide. Gimana langsung reach them, dekati mereka. Nah, lihat tuh, setiap bulan biasanya kan di kampung-kampung tuh ada arisan RT, ada pengajian tuh di musola-musola. Nah, datang tuh Kang Dimas, bawa apa? Bawa panci. Nah, itu langsung datang, langsung menawarkan. Itu namanya channel. Nomor 4 ada pertanyaan teman-teman? Ya. Jadi Anda jelaskan sesuai dengan kelompok Anda. Kita mulai ya. Nomor 1 tadi sudah jelas. How, what do you do? Nomor 2, who do you help? Nomor ketiga, how do you interact? Nomor 4 adalah how do you reach them? Nomor kelima yang terakhir ya. Hari ini saya bahas cuma sampai nomor 5 ya. Nah, nanti Anda belajar kelompok sendiri ya. Nomor 5 adalah how do you do it? Kalau tadi yang nomor 1, 2, 3, 4 berhubungan dengan dunia eksternal, sekarang kita mulai dari yang nomor 5 warna biru berhubungan dengan internal. How do you do it artinya aktivitas Anda di dalam perusahaan itu apa? Key activitiesnya. Belanja kah? Jualan kah? Kalau misalkan apa namanya fashion berarti pekerjaan kalau fashion misalkan
mengukur desain pakaian, terus mengukur, memotong, menjahit. Nah, itu namanya aktivitasnya. Kalau misalkan kuliner, selain belanja bahan baku, memasak bahan baku, ya, menyimpan bahan baku, lalu mendistribusikan masakan. Silakan Anda lakukan. Teorinya ini ya. Jadi kayak aktivitas adalah aktivitas bisnis yang Anda jalankan sehari-hari agar value-nya tadi terjawab, dipenuhi oleh. Oke, sampai di sini saya rasa materinya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi ya. Nomor 1, ini tadi gambarnya nilai bisnis apa. Jadi Anda sudah bisa menjelaskan nih. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sudah mulai berpikir, tulis di sini. Manfaat bisnis Anda apa? Terus nomor 2, pelanggan utama target Anda siapa mau jualan? Roti misalkan, roti jualan targetnya siapa? Targetnya bebas, ada target family, usianya anak-anak dan seterusnya. Terus yang 3, hubungan dengan pelanggan bagaimana hubungannya? Nah, bagaimana Anda menjangkau mereka, saluran distribusi, lalu yang kelima adalah aktivitas bisnis Anda. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Pak, Ya, kirain tidur. Silakan Teh, Nita. Pak nanti itu kita mulai bimbingannya setiap kelompok kayak gimana Pak? Sharingnya langsung di WAG apa Japri? Apa harus bikin kelompok lagi Pak? Di kelompok di WAG-nya aja ya. Di WAG yang ada aja, nggak usah bikin lagi. Jadi gini teman-teman, kadang, terima kasih Teh Mita ya, pertanyaannya bagus. Ya. Banyak WAG pusing teman-teman. Biasanya pertanyaan kelompok A hampir sama dengan kelompok B. Jadi kalau kelompok A sudah tanya, sudah saya jawab, nanti kelompok B pasti, oh iya caranya begini. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ya. Kecuali, ada kecualinya nih Teh Mita. Kalau misalkan Teh Mita dan kelompoknya mau berkirim bab 1-nya, langsung aja japri ke saya. Jangan dikirimnya di grup, nanti dicontek, yang lainnya jadi ngikutin copy paste. Kalau diskusi di WAG, tapi kalau mau ngirim, Pak Yulikus tolong dong bab 1 saya dikoreksi, nah itu langsung japri ke saya. Paham Teh Vita sama teman-teman yang lain? Paham Pak. Nah, jadi kalau per bab dikirim aja langsung ke saya, nanti saya koreksi, saya balikin. Supaya privasi bisnis Anda nggak di copy paste sama kelompok yang lain. Karena bisnis itu kan ada rahasia perusahaan yang nggak boleh dilihat sama perusahaan yang lain. Ya. Tapi kalau mau tanya tentang apa namanya yang nggak jelas, bisa ditanya langsung di WAG-nya aja. Jangan di Japri, kalau di Japri numpuk lagi. Ada lagi teman-teman? Nah, tahap pertama teman-teman, ya tahap pertama adalah untuk 1 pekan mendatang, ya teman-teman tolong diskusiin nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 aja dulu nih. Jadi nggak usah buat bab 1-nya dulu. Kita belajar menerjemahkan kelompok bisnis Anda masing-masing ke dalam gambar ini. Ya, ke dalam gambar ini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, yang digambar kayak gitu. Ya. Kalau nggak bisa gambar, ditulis aja. Ditulis kayak yang sebelumnya. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Tulis aja nilai bisnis, tulis di sini 1 kotak. Ya. Pelanggan utamanya tulis di sini 1 kotak. Nah, kirim ke saya. Nah, pakai PowerPoint boleh, pakai MS Word juga boleh. 1 gambar aja gini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti saya koreksi. Ada pertanyaan? Itu dikumpulinnya kapan Pak? Dikumpulinnya kapan? Paling lambat ya Kamis. Oh iya Pak, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti pekan depan, masing-masing kelompok ketuanya ngejelasin nomor 1 ini apa, nomor 2, 3 apa, 3, 4, 5 apa. Nah, kirim ke saya. Oke. Berkelompok ya tugasnya. Kalau yang kuis kan sendiri-sendiri. Kalau yang tugas pekan 1 kelompok aja. Jadi nggak usah sendiri-sendiri. Dikirimnya langsung ke WA Japri aja. Wakil dari kelompok A, wakil dari kelompok B.
sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Ya. Oke, ada pertanyaan materi hari ini? Cukup ya? Iya, Pak. Jadi sekali lagi teman-teman, goal dari mata kuliah kewirausahaan adalah Anda punya proposal bisnis yang nantinya kalau proposalnya bagus, insya Allah bagus, proposal ini saya pinjam, saya bawa untuk saya carikan investor. Nah, jadi pakai yang namanya tadi apa? Botol. Singkatan apa botol? Ayo, siapa tadi? BOTOL. Bodol. BODOL. Bisnis optimis duit orang lain. Yes, Ada Teh Mariani. Duit orang lain. Jadi teman-teman buatkan proposalnya bagus, keren. Nanti ketika ada investor yang tertarik, investor itu langsung saya kasih ke Anda. Teh Mariani, misalkan nih bisnisnya ada yang tertarik nih, silakan ngobrol-ngobrol tuh, bagi-bagi hasilnya gimana itu. Butuh biaya berapa? Nah, nanti dia yang invest ke Anda. Jadi kita nggak mikirin uang, yang mikirin adalah orang lain. Kita nawarin ke orang lain. Itu namanya business owner. Jadi yang kita jual adalah apa? Ide bisnisnya, proposal bisnisnya, bukan masak-masak kayak kemarin. Ya. Silakan. Ada yang pertanyaan lagi? Ada ya? Ada ya? Kalau nggak ada, tadi ya tugas pekan 4, mulai draft proposal bisnis tadi ya, sampai dengan poin 5 dibuatin aja dulu, lalu dikirim ke saya, lalu nanti dipresentasikan di pertemuan depan. Nah, pertemuan depan kita bahas BMC 6789. Bisa. Oke, baik. 1 menit terakhir, ada yang mau ditanyain? Iham, Enggak ada. udah open mic. Ridwan udah open mic, mungkin ada yang mau tanya. Ridwan? Oh, enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Ya, sekali lagi tetap semangat karena goal dari mata kuliah kita adalah proposal bisnis yang insya Allah nanti akan jadi pilot project supaya nanti kalau Anda lulus kuliah, lulus wisuda, bisnisnya Anda bisa jalanin, ya. Bisa jalanin daripada Anda nyari kerja. Ya udah, ini proposal bisnisnya, yuk dieksekusi, dijalankan bersama, berkelompok, berlima, dan seterusnya. Sambil nunggu nyari kerja daripada nganggur, ya. WWW, ada yang tahu singkatan apa? WWW. Kalau buka website tuh kan ketik WWW, ada yang tahu singkatan apa? WWW. W, W-nya ada 3. Warawiri wae, daripada warawiri wae cari kerja, ayo jalanin bisnis aja sekarang, ya. Oke, itu hari ini. Terima kasih atas atensinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu pekan depannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau diskusi silakan ya, pakai ruang Zoom-nya boleh. Saya keluar dari ruang Zoom ya. Silakan mau pakai. Ya, saya matikan dulu recordingnya. Anda boleh pakai. Saya keluar dari recording. Pakai